Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita sudah paham dengan dawuhnya, dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka Imam An-Nawawi wanti-wanti, maka wajib bagi kita semua untuk secara bersungguh-sungguh menempatkan diri pada tujuan penciptaan Allah terhadap kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar, al-azizil ghafar, mukawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ulama menyatakan dalam hal ini, aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari qiyamul lailku. Ini luar biasa. Artinya apa? Kegiatan yang mubah sekalipun bisa kita ubah, bisa kita beri muatan ibadah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengukur kita bahwa kalau kita diwajibkan untuk beribadah dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, supaya tetap dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti makna ibadah kita kemudian kembangkan. Berarti ibadah itu ada ibadah khusus ritual yang namanya ibadah mahdhah, ada ibadah yang tidak bermuatan ritual, yaitu ibadah ghairu mahdhah. Dan definisi ibadah itu adalah sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan apapun, asalkan itu kegiatan itu berpotensi untuk dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bernilai ibadah. Maka kalau kita sudah paham ini, yang kita perbuat adalah mendasarkan atau meniatkan segala kegiatan kita itu adalah dalam rangka mendapatkan cinta dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menjadi bernilai ibadah. Berarti apa? Kembali ke niat. Nanti akan kita jumpai di hadis pertama itu, innama a'malu bi niat. Segala sesuatu ini tergantung dengan niatnya. Loh Ustaz, kalau begitu mencuri kalau niatnya untuk mendapatkan cinta, untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren, pencuri budiman itu boleh, karena diniatkan atau hatinya berkomitmen untuk mendapatkan cinta dan ridha Allah. Tujuannya untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren, untuk membantu orang-orang miskin. Tadi definisinya adalah kegiatannya itu harus ya, kegiatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, sehingga terbatas pada hal-hal yang mubah. Di dalam metrik hukum Islam itu kan ada 5 Pak. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan ada haram. Yang wajib itu kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan mendapat ancaman dosa. Kalau sunnah itu kalau dikerjakan berpahala besar,
kalau tidak dikerjakan rugi besar, karena meskipun tidak diancam siksa, maka dia kehilangan peluang pahala besar. Kalau mubah itu bahasa gampangnya bah-bah kono, kata Pak Cucu, bahasanya bah-bah kono. Dikerjakan yo bah-bah, tidak dikerjakan yo bah-bah. Kayak makan, minum, tidur itu tidak harus dilakukan. Tidak makan dalam suatu waktu tidak apa-apa gitu. Tetapi yang mubah ini kalau diniatkan, kembali lagi ke niat tadi, kalau diniatkan dalam rangka memperoleh cinta dan ridha Allah, maka dia bisa bernilai ibadah. Kembali kepada niatnya. Kalau makruh, ya makruh itu kita tahu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Kalau dikerjakan tidak mendatangkan siksa, tapi kalau ditinggalkan mendatangkan pahala. Ini kebalikannya dari sunnah tadi. Adapun haram adalah sesuatu apabila ditinggalkan mendapat pahala, kalau dikerjakan mendapat dosa. Kebalikan dari yang wajib tadi. Nah, terhadap 5 metrik hukum di dalam Islam ini, maka kita terikat sampai pada level mubah ke atas, mubah, sunnah, wajib. Nah, ini kalau kita lakukan tidak didasari dengan niat mendapatkan cinta dan ridha Allah, maka tidak mendapat apa-apa. Meskipun wajib, sholat 5 waktu, sholat 5 waktu wajib. Tetapi kalau tidak didasari dengan niat untuk memperoleh cinta Allah, untuk memperoleh ridha Allah, maka dia sebatas gugur kewajiban. Eman ya Pak? Eman. Sebatas gugur kewajiban. Kalau tidak didasarkan niat li'i'la kalimatillah tadi. Tapi bahaya yang sholat haram itu adalah sholat yang niatnya laisallah, selain berniat untuk Allah. Ya, namanya sudah riya. Nah, ini haram. Riya ini dosa. Jadi meskipun perbuatan itu ritual ibadah wajib, bisa tergelincir pada keharaman apabila niatnya tidak benar. Nah, ibadah tadi itu ada ibadah ritual mahdhah dan ada ibadah non ritual ghairu mahdhah. Nah, kelompok yang mahdhah tadi itu sudah jelas, sholat, zakat, puasa, yang fardu-fardu itu haji kalau mampu, dan seterusnya. Adapun yang ghairu mahdhah inilah yang kita bisa masuki, kita bisa masukin niat. Tapi level yang mubah ke atas tadi. Kalau yang makruh tidak. Maaf, ini rokok sekarang. Rokok ini jumhur ulama sepakat itu hukumnya minimal makruh. Minimal makruh. Ada sekelompok umat Islam yang sudah menghukumi haram. Nah, kalau makruh ini ya makruh. Jangan kemudian disunah-sunahkan. Karena saya dengar pernah ngobrol sama orang, yang ngobrol guyon atau nggak tahu lah. Lu kalau rokok itu bisa wajib, bisa sunnah. Lah kenapa? Ya kalau misalkan menghafal Al-Quran atau ngaji kita, menganalisa kitab, misalkan kalau tidak sambil ngerokok itu pusing dan tidak bisa melakukan, tidak bisa ngaji, maka hukumnya rokok bisa menjadi sunnah. Tidak. Jadi kalau level hukum dasarnya itu sudah makruh, itu tidak bisa diniati dengan kebaikan sehingga dia menjadi baik, ya tetap makruh gitu. Tidak berpahala. Apalagi yang haram. Maka pencuri dalam niat kalau dapat uang bermiliar-miliar mau bangun jalan umum, mau bangun masjid, mau bangun pesantren, tetap tidak halal, tetap haram hukumnya. Maka niat baik tadi itu, meniatkan ibadah tadi itu terbatas pada hal-hal yang mubah, sunnah, dan terutama yang wajib, seperti itu. Jadi nggak bisa dijadikan dalil
Jangan sampai nyuri atau melakukan keharaman atau kemakruhan kemudian diniati dengan niat memperoleh cinta dan ridha Allah sehingga merasa akan mendapatkan pahala. Tidak. Ya, makruh ke bawah tinggalkan, makruh haram tinggalkan. Itu tidak akan berlaku hukum ibadah. Nah, ritual non ritual, membangun jalan, bertemu dengan orang, senyum, meringankan kesulitan orang, membantu orang, ini pada dasarnya ternilai ibadah apabila memang diniatkan dalam rangka untuk memperoleh cinta Allah dan memperoleh keridhaan Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihtisab, berharap pahala. Itu berharap pahala dari kegiatan-kegiatan yang mubah, yang sunnah, bahkan yang wajib. Sehingga apapun aktivitas kita, maaf, meskipun ke WC sekalipun buang kotoran, ini bisa bernilai ibadah, dinilai ibadah. Tidur kita bisa bernilai sebagaimana pahala sholat qiyamul lail. Kan kontradiktif, Pak. Tidur tapi mendapat pahala qiyamul lail. Belum lagi tempo hari sudah kita singgung ya ibu-ibu, dalam sebulan mendapat dispensasi tidak ritual ibadah 7 hari, tetapi karena di hari-hari sehatnya, di hari-hari tidak berhalangannya ini istiqomah sholat, istiqomah qiyamul lail, istiqomah melakukan hal yang wajib dan yang sunnah, maka di hari alpanya tadi itu, di hari berhalangannya tadi itu tetap bernilai ibadah, ditulis bagaimana ketika masih tidak berhalangan. Orang sakit, orang bepergian, safar yang tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah, ini mendapatkan pahala. Alhasil Bapak Ibu sekalian, 24 jam kita itu bisa bernilai ibadah sehingga cocok dengan ketentuan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi itu ya, berarti wujud kita ini, adanya kita di dunia ini tidak boleh alpa dari aktivitas ibadah. Ibadahnya kita sudah petakan tadi itu, tidak harus yang mahdhah, tidak harus selalu yang mahdhah, ritual mahdhah, bahkan tidur pun jadi ibadah. Syaratnya apa tadi? Syaratnya harus diniatkan ikhlas karena Allah, dalam arti ingin memperoleh cinta dan ingin memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan perbuatan yang wajib, jangankan perbuatan yang sunnah, perbuatan yang mubah sekalipun bisa menjadi pahala, bisa menjadi nilai ibadah, sehingga 24 jam kita wungkul jadi ibadah semua. Kecuali kalau pas melakukan kemaksiatan atau kejahatan atau hal yang dilarang oleh agama, itu dilarang karena itu bukan termasuk ibadah, padahal kita diciptakan hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya Bapak sekalian, jadi pemetaannya sudah jelas. Nah, ketika kita sudah paham dengan dawuhnya, dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka Imam An-Nawawi wanti-wanti, maka wajib bagi kita semua untuk secara bersungguh-sungguh menempatkan diri pada tujuan penciptaan Allah terhadap kita itu. Kalau kita memang diciptakan hanya untuk beribadah, berarti jangan sekali-kali berbuat sesuatu yang tidak masuk dalam kategori ibadah. Kita tadi sudah tahu, sudah jelaskan yang tidak masuk kategori ibadah itu apa, yaitu segala sesuatu yang tidak mendatangkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni perbuatan makruh dan haram. Itu saja yang berpotensi mendatangkan cinta dari Allah dengan niat kita yang benar, dan ridho Allah adalah mubah, sunnah, dan wajib. Nah, maka secara bersungguh-sungguh
Terus nasihat berikutnya adalah wal i'radu, berpaling, khudhu di dunia, dari kenikmatan dunia, dari kenikmatan dunia bizuhad, dengan zuhud. Zuhud itu jangan terus dibayangkan bajunya compang-camping, nggak mau dunia, nggak mau mobil, nggak mau segala sesuatu. Tidak, zuhud itu justru memanfaatkan fasilitas dunia ini untuk mencapai tujuan akhirat. Jadi dunia bukan tujuan.